Shalom Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil di dalam 2 Samuel 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakan bagi kita sekalian ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah yang lahir bagimu itu akan mati. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana perjalanan hidup Daud begitu ya. Saat-saat dimana ia melakukan dosa dan ia berusaha untuk menyembunyikan dosa yang telah ia lakukan. Pada saat itu juga Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud ini. Nathan mulai dengan sebuah perumpamaan tentang seorang kaya dan miskin. Nah, ketika mendengar kisah itu, Daud pada saat itu bisa menjadi marah. Dia marah besar. Dan ia berkata bahwa orang itu harus dihukum mati. Dan orang itu harus mengganti 4 kali lipat. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada bagian ini kita bisa melihat bagaimana ada sisi kemunafikan daripada Daud ini. Kita bisa melihat bagaimana ia bisa begitu marah terhadap dosa orang lain. Tetapi di lain sisi, ia abai dengan kejahatan yang ia telah lakukan sendiri. Kita bisa melihat bahwa Daud itu tidak sadar bahwa ia sedang mengutuk dirinya sendiri. Sehingga tanpa rasa segan, Nathan langsung menunjuk, engkaulah orang itu. Nah, melalui Nathan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memperlihatkan apa yang menjadi dosa-dosa Daud. Sehingga konsekuensinya adalah hukuman tidak akan terhindarkan dari keluarga Daud dan keturunannya. Setelah Daud mengalami teguran ini, kita bisa melihat respon Daud itu apa? Daud tidak menjadi marah terhadap Nathan. Nah, padahal dia seorang raja, bisa saja ketika Nathan membicarakan hal demikian, dia bisa saja menyuruh pasukannya untuk menangkap Nabi Nathan dan kemudian untuk membunuhnya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, Daud sadar bahwa ia tidak pernah bisa menutupi dosanya dengan apapun dari hadapan Tuhan. Nah, ketika kita membaca Mazmur 51, kita bisa mengetahui bahwa Daud itu datang dengan hancur hati. Dari Mazmur 51 ini kita bisa melihat bagaimana ungkapan perasaan Daud begitu ya, yang dimana ia mengakui segala dosa dan kesalahannya. Lalu kita bisa melihat Daud juga mencari pengampunan yang daripada Tuhan. Meskipun Tuhan pada akhirnya itu memberikan pengampunan, tetapi konsekuensi itu tetap ada. Konsekuensi dari dosa itu tetap harus ada. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa anak yang lahir dari perzinaan itu akan mati. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, di saat yang sama ada anugerah yang melampaui dosa dan kejahatan. Pada bagian akhir ini kita bisa melihat bagaimana pertobatan Daud. Tuhan memberikan seorang anak yang bernama Salomo. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan mengasihi anak ini, dan melalui Nathan ia diberi nama Yedijah, yang berarti yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan bagaimana kisah pertobatan Daud, ini mengingatkan kepada setiap kita apa? Ini mengingatkan bagaimana ada kebesaran kasih karunia yang Allah berikan kepada setiap kita. Di saat kita jatuh, di saat kita mengalami kelemahan, dalam tanda kutip, kita jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak akan membiarkan kita terus tinggal di dalam dosa itu. Tuhan bisa memakai berbagai cara untuk bagaimana mengingatkan kepada setiap kita.
untuk bagaimana menegur setiap kita supaya kita diingatkan. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kita memiliki hati yang peka dan apakah kita memiliki sebuah kerelaan hati mau menerima teguran Tuhan? Bapak Ibu Saudara, tidak peduli seberapa dalam, sejauh apapun kita jatuh, Allah selalu menanti kita untuk kembali kepadanya. Melalui pertobatan yang kita lakukan, melalui pertobatan sejati, kita pasti akan mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Nah, apapun itu kegagalan kita, apapun itu kejatuhan kita, biarlah setiap kita senantiasa mau datang kembali kepada Tuhan dan kita mau menerima pengampunan yang daripada Tuhan. Demikian perenungan firman Tuhan kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, bersyukur ya Bapa untuk firman Tuhan yang hari ini mengingatkan kepada setiap kami. Biarlah setiap kami ya Tuhan senantiasa diingatkan bahwa anugerah Tuhan begitu besar bagi setiap kami. Bahwa Tuhan sungguh-sungguh memiliki satu kasih yang luar biasa bagi setiap kami. Biarlah dalam kehidupan kami ya Tuhan, di dalam setiap keberdosaan kami, biarlah setiap kami senantiasa mau mengingat juga bahwa Tuhan senantiasa mengundang kami kembali untuk mengalami pertobatan. Kami mau menyadari bahwa Tuhan bisa menggunakan berbagai cara. Berikanlah kami kepekaan supaya kami dapat menyadari bahwa ketika kami melakukan pelanggaran, ketika kami melakukan dosa, kami mau diingatkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita juga mau berdoa untuk saudara-saudari kita yang pada tanggal 19 Juni ini berulang tahun. Yang pertama ada Lim Kok Lik dan juga Juandi, ada juga Juanda, Daud Kurnia, Greselin Wicaksono. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami dapat bersama-sama mendoakan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun ya Bapa. Biarlah Engkau yang senantiasa di dalam bertambahnya usia mereka ya Bapa. Engkau yang memimpin bagaimana kerohanian mereka bersama-sama dengan Engkau. Dan juga Engkau yang senantiasa limpahkan kesehatan. Engkau yang limpahkan berkat-Mu bagi mereka ya Bapa. Sehingga melalui anak-anak-Mu ini ya Bapa, di tengah-tengah dunia dapat sungguh-sungguh merasakan bagaimana kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa untuk keluarga mereka ya Bapa, biar Engkau yang senantiasa memberikan sukacita yang daripada-Mu, Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan, dan Engkau yang senantiasa memelihara dan memberikan kecukupan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.